Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di channel saya di pojok IT untuk membahas tentang mata kuliah dasar rekayasa perkebunan. Di video pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang software engineering praktis nih. Beberapa poin yang akan dibahas nanti ada tentang komunikasi praktis, terus planning praktis, analisis modeling praktis, design modeling praktis, construction praktis, deployment praktis, computer based system, system engineering hierarchy. Ini sebelum membahas ini materi sekarang, saya akan mereview materi minggu kemarin tentang model proses software. Di minggu kemarin ada 2 poin utama, yaitu tentang model software yang tradisional sama yang modern, yaitu agile. Ya, 2 model yang kemarin dibahas itu ada beberapa turunannya lagi. Jadi ada yang waterfall dan kawan-kawan itu yang tradisional, terus ada RAD seperti itu. Terus kalau yang agile ini yang kekinian ada Scrum, ada RUP dan sebagainya. Ini memiliki beberapa karakter jenis masing-masingnya. Anda bisa membaca sekilas di slide bahwa kelebihan model yang ini dengan itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kalau misalkan ya ketika Anda membangun perangkat lunak yang kaitannya permasalahannya memang harus cepat bisa diselesaikan, berarti kita harus menggunakan model yang memang yang terbaru, yaitu agile dan kawan-kawan. Itu banyak kan, ada ekstrim, ada agile model, ada scrum dan sebagainya. Kenapa kita harus memakai yang terbaru? Ya, sekarang kan akan kebutuhan sebuah sistem informasi atau software itu sangat cepat. Makanya kan jika kita menggunakan model yang cepat, ya penyelesaian akan cepat. Tapi kalau yang menggunakan tradisional itu, maka penyelesaiannya akan lebih lama, seperti itu. Nah, ini di tugas yang kemarin itu ya ada yang 4 kasus di mana Anda harus memilih salah satu, boleh lebih dari satu silahkan. Ya, di antara beberapa materi yang minggu sebelumnya saya akan tampilkan dulu. Ini saya akan baca saja. Jadi di yang pertama tentang Indo Software ini, ya ini kan tinggal dipilih aja. Ketika kita menggunakan model yang sifatnya tradisional, berarti Anda harus menjelaskan dengan alasan kenapa menggunakan model yang itu. Jika menggunakan model yang sifatnya terbaru, apalagi yang terbaru itu cocok digunakan untuk sistem yang memang bisa mengalami perubahan yang sangat cepat. Nah, itu ya kita harus menggunakan sistem yang agile itu, karena kan ketika kita mengembangkan sistem ketika kedepannya akan mengalami perubahan sangat cepat, proses bisnisnya cepat berubah ya, makanya itu harus menggunakan model yang terbaru, itu pasti. Jadi yang skala besar cocoknya apa kan kemarin tinggal dibaca atau dilihat buku-buku RPL yang karya Freshman sama Ian Somerville ataupun kayak Ron Stewart, itu silahkan yang saya upload di link itu bisa dibaca. Walaupun bahasa Inggris tinggal ditranslate aja, itu banyak kelebihan dan kekurangan dari tiap modelnya tinggal. Nah, ini kita langsung ke materi yang sekarang. Software engineering practice ini merupakan kumpulan konsep dan prinsip, metode dan alat yang engineer software memantau setiap hari. Ini melengkapi manajer untuk mengelola proyek software dan software engineer untuk membangun program komputer, memberikan perlakuan teknis dan manajemen bagaimana dalam mendapatkan pekerjaan yang dilakukannya. Terus poin keempat, mentransformasi pendekatan terfokus menjadi sesuatu yang lebih terorganisir, lebih efektif dan lebih mungkin untuk mencapai keberhasilan. Jadi secara praktis di lapangan seperti apa kerjaannya, proyek itu dipantau dengan jelas. Nah, ini cara pandang dari software engineering practice-nya.
Terus esensi penyelesaian masalah yang pertama, memahami masalah, komunikasi dan analisis untuk yang memiliki kepentingan dan solusi untuk masalah ini. Apa yang tidak diketahui, data fungsi perilaku, bisakah masalah terkotak atau bisakah masalah diwakili grafisnya ini. Ketika melakukan problem solving, yang Anda harus memahami masalah, lakukan komunikasi dan analisis, Anda harus bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mencakup garis besar yang ada 4 ini. Terus yang kedua, rencanakan solusi, perencanaan pemodelan software design. Poin yang utama itu yang pertanyaannya, pernahkah Anda melihat masalah yang sama seperti ini sebelumnya? Jadi Anda harus bisa, oh ini pernah nggak? Kalau ya pernah, ya tinggal di copy aja. Kalau enggak, ya kita harus menggali sehingga bisa menyelesaikan masalah yang kita temukan. Yang kedua, poin duanya, telah masalah yang sama dan tipenya dapat digunakan kembali solusinya itu kan. 3, dapat sub masalah diversikan dan solusinya tersedia untuk sub problem. Jadi kalau ketika masalahnya baru, berarti kan di sub-sub lagi, ini penyelesaiannya seperti apa nanti. Terus yang ketiga, melaksanakan rencana pembangunan, ini implementasi kode generasi coding. Poin pentingnya, apakah solusi sesuai dengan rencana adalah kode sumber dapat dilacak sesuai desainnya. Setiap komponen dari solusi yang benar telah didesain dan perlu diperiksa. Hati-hati, nanti harus diperhatikan. 4, memberikan hasil untuk akurasi, ini proses pengujian dan jaminan kualitas. Apakah mungkin pengujian komponen ini sesuai dengan solusinya, apakah solusi menghasilkan hasil data yang sesuai fungsi dan perilaku yang diperlukan. Jadi ini harus diperhatikan esen dari sebuah problem solving ketika Anda dalam mengembangkan perangkat lunak. Ini 4 poin ini. Ini 7 core prinsip dalam rekayasa perangkat lunak. 1, ingat alasan bahwa perangkat lunak itu ada, harus memiliki nilai pengguna dalam memenuhi persyaratan. Jadi Anda bikin software itu harus ada manfaatnya. Jangan bikin software yang memang udah jadi ya udah nggak bisa terpakai, dia tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada di objeknya. Kedua, keep it simple, stupid, KISS. Semua desain implementasi harus sederhana mungkin. Ini anggap yang pengguna itu kan dia lebih paham gitu. Anggap yang ini itu tidak paham tentang ini, jadi mereka itu harus mampu melihat sistem yang kita buat itu bisa mudah gitu, dari sistem mereka. 3, mempertahankan visi proyek, ini pasti sebuah visi yang jelas sangat penting untuk keberhasilan proyek. Ini di awal direncanakannya, jangan lupa. 4, orang lain akan mengkonsumsi apa yang Anda hasilkan, yang jelas selalu menentukan, merancang dan mengimplementasikan, mengetahui bahwa orang lain nantinya akan harus memahami dan memodifikasi apa yang Anda lakukan. Ini harus. 5, jadilah terbuka untuk masa depan. Tidak pernah merancang untuk membangun perangkat lunak yang dapat dengan mudah diubah dan disesuaikan. Jadi ya kalau namanya bikin software pasti mentang-mentang oh ini kedepannya bakal ada project lagi buat mudah, nggak seperti itu juga. Jadi kita harus melihat sisi keamanan dan sebagainya. Makanya kan ya biar kedepannya gampang dioprek dan sebagainya, berarti harus sisi bukan sisi kemudahan aja, tapi sisi availability dan security-nya itu harus diperhatikan. Rencana ke depan untuk digunakan kembali perangkat lunak. Ini poin ke-6, penggunaan kembali perangkat lunak mengurangi biaya jangka panjang dan meningkatkan nilai program dan komponen dapat digunakan kembali. 7, pikirkan kemudian bertindak. Pikirkan kemudian bertindak, menambahkan jelas pikiran yang lengkap sebelum tindakan akan hampir selalu menghasilkan hasil yang baik. Nah, ini contoh model yang tradisional, ini waterfall, bentuknya seperti ini. Ini komunikasi praktis. Contoh, di dalam proses komunikasi itu ada project inisiasi, requirement gathering, analisis kebutuhan, dan inisiasi project. Ini yang di awal ketika Anda melakukan sebuah sistem, pasti ada tahapan ini. Yang lainnya planning, modeling, construction, deployment. Ini komunikasi praktis. Prinsip komunikasi. 1, mendengarkan pembicara, berkonsentrasi pada apa yang dikatakan. Ketika Anda
menggali sebuah informasi dari sumbernya, ya Anda harus mendengarkan, konsentrasi apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka jelaskan, supaya kita bisa menelaahnya dengan baik. 2. Siapkan sebelum Anda bertemu dengan meneliti dan memahami masalah. Ini pasti sebelum kita ke objeknya, kita harus tahu dulu karakternya. Ya, contoh Anda membuat sebuah sistem, merancang sistem akademik, ya kita harus tahu prosedur akademik seperti apa. Akademiknya di mana, di kampus, di sekolah, SMA, SMK. Contoh di SMK, kita udah tahu prosedur di SMA seperti apa, proses belajar dan lain sebagainya, sehingga nanti kita akan tahu masalahnya apa. 3. Seseorang harus fasilitasi pertemuan dan memiliki agenda. Ini harus ada namanya meet mungkin kita. 4. Tatap muka komunikasi adalah yang terbaik, tetapi juga memiliki dokumen atau presentasi untuk diskusi. 5. Mencatat dan keputusan dokumen. 6. Berusaha untuk kolaborasi dan konsensus. 7. Tetap fokus pada topik, modularize discussion. 8. Jika sesuatu tidak jelas, gambarkanlah. 9. Pindah ke topik berikutnya. Setelah Anda menyetujui sesuatu, Anda setuju. Oh, tidak. Jika tidak, maka ini harus dijelaskan nanti ke depannya seperti apa nih. Jika fitur atau fungsi tidak jelas dan tidak dapat dijelaskan pada saat ini, maka harus ada negosiasi ke depannya nih, poin terakhir. Negosiasi bukanlah kontes atau permain, tapi ini cara pekerjaan yang baik. Jadi ketika dua-dua pihak ini tidak setuju, makanya kan nanti titik ambil tangannya seperti apa di dalam proses komunikasi ini. Tetap harus ada negosiasi, pasti akan ada nanti, karena kan ini pengen ini pengen ini, pengembang pengen ini, yang customer pengen apa nanti. Nah, itu harus perlu proses negosiasi di antara keduanya. Ini planning praktis. Planning ini ada estimasi, scheduling, sama tracking. Prinsip perencanaan, dia memahami ruang lingkup proyek, libatkan pelanggan dalam kegiatan perencanaan. Ini pasti mengakui bahwa perencanaan adalah iteratif, hal yang akan berubah itu pasti akan berulang terus, mengalami perubahan ke depannya rencana itu. Makanya kan kita harus paham terhadap problem yang akan kita buat nanti seperti apa. 4. Perkirakan hanya berdasarkan apa yang Anda ketahui. Itu pasti, jangan Anda memperkirakan berdasarkan apa yang Anda tidak ketahui. 5. Pertimbangkan resiko yang Anda menentukan rencana. 6. Jadilah realistis tentang berapa banyak yang dapat dilakukan setiap hari oleh setiap orang dan seberapa baik. 7. Sesuaikan rincian Anda menentukan rencana. 8. Tentukan bagaimana Anda berniat untuk memastikan kualitas. 9. Jelaskan bagaimana Anda berniat untuk mengakomodasi perubahan. 10. Lacak ke rencana sering dan membuat penyesuaian diperlukan. Jadi prinsip perencanaan ini ada 10 poin ini yang harus Anda perhatikan ketika Anda merencanakan sebuah pengembangan software. Jadi iya, Anda mempertimbangkan ke depannya ketika Anda merencanakan sesuatu. Poin ini Anda harus tahu risikonya baik buruknya seperti apa sebelum nanti maju. Jangan yang penting jalan aja dulu, gak seperti itu. Jadi walaupun seperti Anda kalau pengen seperti itu harus bisa memperkirakan nanti, karena kan di tengah-tengah jalan nanti bisa akan memunculkan problem. Ini seperti itu. Terus ada prinsip 5W. Kalau dulu 5W 1H, sekarang jadi 5W double H. Mengapa sistem dikembangkan? Jadi kenapa sih sistem ini dibuatkan? Jadi ketika dalam sebuah penelitian atau membangun sebuah sistem apapun itu pasti diawali dengan pernyataan seperti ini. Why? Kenapa sih? Mengapa sistem ini dikembangkan? Mengapa butuh? Apa? What? Apa yang bisa dilakukan supaya itu nantinya? When? Kapan ini bisa selesainya? Kapan ini bisa? Kapan mereka membutuhkan sistemnya? Who? Siapa yang bertanggung jawab untuk setiap pekerjaannya nih? Where? Di manakah peran-peran pihak di luar tim? How? Bagaimana pekerjaannya dilakukan secara teknis dan menjerang? How much? Berapa banyak setiap sumber daya yang dibutuhkan? Jawaban atas pertanyaan ini mengarah pada definisi kunci karakteristik proyek dan rencana proyek dihasilkan. Jadi kedepannya ya, ketika Anda membuat sebuah mau rancangan apa dan sebagainya, Anda harus bisa menjawab semua prinsip ini dari bawah. Kenapa sih dibikin dan sebagainya? Ini harus jelas ketika di awal proses tadi yang komunikasi dan perencanaan. Terus analisis dan desain, ini di model nanti. Di analisis model ini prinsipnya ini jadi ketika di sini ada namanya informasi domain dari masalah.
Jadi di analisis ini kan biasanya ada dalam bentuk diagram gitu. Ada yang dibentuk data flow diagram atau konteks diagram. Di mata kuliah basis data, kalau yang tahun semester sebelumnya sama saya itu diajarkan bagaimana ngebuat sebuah konteks diagram yang menggambarkan sebuah ini alur proses dalam sebuah sistem gitu. Nanti kan dari konteks diagram diturunkan ke data flow diagram, ada yang level 0, level 1 dan seterusnya itu. Ini kan di analisis modeling prinsip. Ini kan ada data masuk, data keluar, kayak itu di sana digambarkannya. Kedua, fungsi yang harus didefinisikan dikerjakan oleh software. Fungsinya ini nanti kan fungsi ketika membuat analisis model ini ya itu semuanya pasti dikerjakan melalui software. 3, perilaku perangkat lunak. Ini bisa apa sih softwarenya sebagai konsekuensi dari peristiwa eksternal harus direpresentasikan. Analisis model ini. 4, model yang menggambarkan informasi fungsi perilaku harus dipersisi atau dengan mengungkapkan detail dan berlapis atau hierarki model. 5, tugas analisis harus bergerak dari informasi penting menuju implementasi rinci. Ini analisis model. Makanya kalau diagram analis yang itu konteks diagram atau apa, kalau di UML atau ada yang namanya use case diagram, business use case yang seperti itu. Tinggal dibaca aja. Kalau desain model, prinsipnya desain harus dilacak dari model analis. Tadi kalau ngebuatnya pakai analisis diagramnya, analisis sistemnya menggunakan terstruktur, itu namanya tadi konteks diagram, data flow diagram, flow map dan sebagainya. Nanti ketika di proses desain modelnya, Anda harus mendesainnya dengan model yang hampir sama atau turunannya. Biasanya kalau di ini ke DFD itu IR diagram, nanti kalau desain database-nya, desain rancangannya nanti menyesuaikan dari menu-menu yang ada di analisis diagram dibuat sebelumnya. Ini desain harus dilacak, itu nyambung. Kedua, selalu mempertimbangkan arsitektur perangkat lunak dari sistem yang akan dibangun. Nah ini di diagram desain model ini digambarkan juga nanti kebutuhan sistemnya apa aja, arsitekturnya apakah ini yang sifatnya untuk mobile dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Desain data, nah ini desain data sama pentingnya dalam desain fungsi pengolahan. Desain data itu biasanya kan tabel, ini tipe datanya apa dan sebagainya, itu seperti itu. Antarmuka ini baik internal eksternal harus dirancang dengan hati. Antarmuka kalau yang sistem web misalkan ada yang front end, ada back end dan sebagainya. Nah, 5, desain antarmuka pengguna harus disetel untuk kebutuhan pengguna akhir dan harus menekankan kemudahan penggunaan ini. Desain semua baik itu yang internal eksternal, rancangan softwarenya itu harus memudahkan si user. Kenapa? Karena ya tadi keep simple stupid. 6, desain level komponen harus fungsional, independen, kohesi tinggi. Nah ini kalau komponen desain itu ini lupa bukan bahasa Sunda, maaf, itu istilah di UML itu komponen desain diagram. 7, komponen harus longgar digabungkan sama lain dengan lingkungan eksternal. 8, referensi desain model harus mudah dimengerti. Ini model itu harus mudah dimengerti. 9, desain harus dikembangkan secara iteratif dengan masing-masing iterasi. Desainer harus berusaha untuk kesederhanaan yang lebih besar. Faktor kualitas eksternal, properti yang dapat mudah dipahami. Faktor kualitas internal, properti yang mengarah ke desain berkualitas tinggi dari perspektif teknis. Terus kalau construction kan pas untuk coding implementasi ini prinsipnya 1, memahami masalah Anda mencoba untuk memecahkan. Jadi coding itu kan intinya pemecahan masalah ini sesuai tidak nih diterapkannya. 2, memahami prinsip desain dasar dan konsep. 3, memilih bahasa pemrograman yang memenuhi kebutuhan perangkat lunak yang akan dibangun dan lingkungan di mana ia akan beroperasi. Ini harus memperhatikan kalau Anda pakai Android ya harus bersoftware yang jalan Android apa, OS-nya apa, database-nya apa dan sebagainya harus diperhatikan. 4, pilih lingkungan pemrograman yang menyediakan alat yang akan membuat pekerjaan Anda lebih mudah. Nah ini terkait tool pemrograman pun kadang orang kan ada yang dia mobile, jago pemrograman mobile tapi dia ke Android Studio aja, tapi ada yang dia pakai tool Android pemrograman mobile itu ada yang namanya apa ya itu saya lupa lagi yang terbaru itu Kotlin. Ada yang app pure apa itu namanya, itu kalau dari mobile dari website coding nanti bisa generate ke Android itu app pure apa itu namanya apalagi.
Terus yang kelima, ini membuat satu set unit tes yang akan diterapkan setelah komponen kode Anda selesai. Jadi ya ini kan nanti ada testing namanya black box atau white box. Nah, ini merupakan unit tes untuk pengujian software. Ketika Anda memulai coding, ini prinsip yang pertama, satu, batasi algoritma Anda dengan mengikuti praktek pemrograman terstruktur. Kalau pakai terstruktur, kalau pakai object oriented ya itu beda lagi kan. Dua, pilih struktur data yang akan memenuhi kebutuhan desain ini. Lihat, karena kan karakter sebuah bahasa pemrograman itu dari struktur datanya dengan database-nya itu ada sebuah namanya keterikatan biasanya. Kalau di website itu kan biasanya struktur tipe datanya dan sebagainya, atau database itu cocoknya dengan misalkan dengan MySQL. Tapi kalau yang Android itu dengan database yang jalan untuk mobile itu apa, ada apa ya namanya, saya lupa lagi, itu yang memang supportnya untuk versi mobile itu. Cek dulu. Ya namanya SQLite ya, itu database untuk di versi Android. Jadi Anda kalau mau bikin aplikasi Android ya itu biasanya di SQLite database. Ini poin ketiga, memahami arsitektur perangkat lunak membuat pramuka yang konsisten dengan itu harus dipahami juga. 4, menjaga logika kondisional sesederhana mungkin. Logika software yang Anda buat, codingnya itu dibuat sesederhana mungkin. Kenapa? Karena biar memudahkan ketika mungkin ada yang perubahan nanti sistemnya seperti apa. Ini kalau menggunakan logika yang memang sederhana bisa mudah dipahami orang lain, itu akan mudah ketika ada perbaikan sama orang yang berbeda. 5, buat loop bersarang dengan cara yang membuat mereka mudah diuji, yaitu pengujian untuk nanti softwarenya. Sekarang kan si programming ini sebelum dites sama user, mereka sendiri mengetesnya, makanya kan buat looping yang memang mudah dipahami dan diuji. 6, pilih nama variabel yang bermakna dan ikuti standar lokal lainnya. Jadi variabel dalam sebuah coding itu istilahnya kan variabel mungkin bisa disebut juga sebagai input outputnya yang standar ini. 7, menulis kode yang mendokumentasikan diri. Ketika Anda membuat coding ya harus ada dokumentasinya. 8, membuat layout visual, misalnya lakukan dan garis kosong yang mempengaruhi kode pemahaman. Nah ini tampilan-tampilan yang nanti memang dalam bahasa pemrograman ini harus diperhatikan, layout visualnya. Nah ini setelah tadi tahapan sebelum prepare, ketika memulai coding, dan setelah menyelesaikan coding, ini yang pertama Anda lakukan ya melakukan panduan kode. Ini Anda membuat dokumentasi kode ini seperti apa kan, ditulis biasanya nanti oleh si programmernya. Yang kedua, lakukan tes unit black box atau white box. Tadi saya sudah bilang ini untuk mengecek apakah ada kesalahan di dalam kode program yang kita buat. Dan yang ketiga itu refactor the kode, mengubah struktur program kalau terjadi kesalahan, misalkan setelah dites pakai black box atau white box ya ada yang salah nih. Ini black box ini pengujian notasi semu, ini hanya menguji fungsional softwarenya aja. Kalau white box ini menguji semua, baik coding, algoritma, fungsi, dan lain sebagainya. Ini di white box. Makanya kan kalau di skripsi, kalau Anda lihat ke belakang ke kakak kelas Anda yang lulus tahun kemarin atau tahun sebelumnya, main ke perpustakaan streaming Sumedang, Anda bisa melihat kebanyakan ketika membuat software itu pengujiannya itu menggunakan black box. Kenapa? Karena lebih gampang, itu lebih ke fungsional software. Kalau white box itu akan lama. Itu alasan kenapa pakai black box, itu lebih simpel dan pengujiannya lebih ke fungsional software. Testing prinsip ini yang pertama, semua tes harus biasa dilacak dengan persyaratan lunak. Ya iya, ketika menguji kan ini di compile, running dan sebagainya itu harus bisa dilacak nih. 2, pengujian harus direncanakan lama sebelum pengujian dimulai. Ya ada perencanaan untuk menguji ini ada waktu time
seperti apa. Dan ketiga, prinsip Pareto berlaku untuk pengujian perangkat lunak. 80% dari kesalahan terungkap dalam 20% dari kode. Pasti kebanyakan software itu yang salah dari kode program teknikal atau kode program kalau atau dari awal ketika proses analisis. 4. Pengujian harus dimulai dalam kecil dan kemajuan ke arah yang besar. Unit testing, diawali unit testing. Yang kedua, pengujian integrasi, pengujian validasi, dan pengujian sistem. Jadi per unit-unit dulu, nanti integrasinya dites juga, nanti dicek lagi validasi ini benar atau tidak, nanti keseluruhan sistemnya. Dan poin 5, ini pengujian mendalam tidak mungkin. Makanya kan kalau diuji itu biasanya hanya fungsional software aja. Ini ada error, ada apa, udah nanti ketika di launch ke go public software itu pasti akan ada trouble dan sebagainya, karena memang kalau di lama-lama pengujiannya nanti software itu lama justru kan dipakainya bener, dipakai oleh si customer. Makanya kan sambil jalan biasanya perbaikan. Tes objektif nih. 1. Pengujian adalah proses eksekusi program dengan maksud menemukan kesalahan. 2. Sebuah kasus uji yang baik adalah yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum ditemukannya. Justru pengujian yang baik itu adalah menemukan kesalahan yang belum ditemukan. 3. Sebuah tes yang sukses adalah salah satu mengungkap kesalahan yang belum ditemukan. Nah, ini di deployment, ini deploymentnya kan tahap untuk mendeploy, jadi mengirimkan dokumen, mengirimkan software, feedback dari pihak customer seperti apa. Ini prinsipnya 1. Harapan pelanggan untuk perangkat lunak harus dikelola. Hati-hati untuk tidak menjanjikan terlalu banyak atau untuk menyesatkan pengguna. Yang penting mereka butuh ini, kita buat aja lah, jangan bertele-tele software ini gini, jangan. Ya udah, lebih baik mereka butuh apa kita buat supaya sesuai dengan ekspektasi yang mereka harapkan. Yang kedua, sebuah pengiriman paket sistem aplikasi lengkap harus dirakit dan diuji. Jadi semua ketika sebelum dikasih ke ini harus diuji dulu semua, dokumentasinya dan lain sebagainya. 3. Suatu unit dukungan harus ditetapkan sebelum software tersebut diserahkan. 4. Bahan ajar yang sesuai harus diberikan kepada pengguna akhir. 5. Software salah harus diperbaiki dulu kemudian diserahkan. Nah, ini pasti sebelum di cloud, diberikan kepada customer, ini harus benar-benar beres sama kitanya, itu pasti. Nah, ini di prinsip software engineering di praktisnya. Jadi dari tahap yang komunikasi, planning, modeling, construction, deployment, ini tahapan dari bawaannya waterfall seperti itu. Mungkin yang model yang lain di agile atau di ekstrim itu berbeda lagi karakternya. Itu tergantung dari memang apa yang ditemukan masalah di tengah di jalan ketika kita menyelesaikan problem itu. Nah, ini ada computer based system. Lanjut lagi, computer based system, CBSE ini, computer based software engineering, system engineering, sebuah set susunan elemen yang terorganisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memproses informasi. Tujuannya mungkin untuk mendukung beberapa fungsi bisnis atau mengembangkan produk yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan bisnis. Sebuah sistem berbasis komputer yang menggunakan unsur-unsur sistem. Elemen merupakan sebuah sistem yang dapat mewakili satu elemen makro dari sistem yang masih lebih besar. Contoh, sebuah sistem otomasi pabrik dapat terdiri dari mesin kontrol numerik, robot, dan perangkat entry data. Masing-masing dapat menjadi sistem sendiri yang saling berhubung, pastikan. Pada tingkat hierarki yang lebih rendah, sel manufaktur adalah sistem berbasis komputer sendiri yang dapat mengintegrasikan unsur makro-makro lain. Peran sistem engineer adalah untuk menentukan unsur dari sistem berbasis komputer tertentu dan konteks hierarki keseluruhan sistem lain. Ini kan makanya kan ada istilah, mungkin Anda sering nonton balap mobil F1, ada engineer mesin ini. Kalau yang software engineer Android, engineer handphone Xiaomi, engineer apa itu kan tuh, wah itu pekerjaan yang keren tapi susah itu, karena kan dia harus bisa membuat sistem, bisa mengontrol sisi hardware dan sisi software ke sisi user seperti apa, apakah mudah, apakah bisa menyelesaikan masalah seperti itu.
Lanjut lagi, sebuah sistem berbasis komputer yang menggunakan 4 elemen sistem yang menggabungkan dalam berbagai cara untuk mengubah informasi: software, hardware, people, database. Jadi kan software perangkat lunaknya, ada struktur data yang saling berhubungan, dia fungsinya untuk penyelesaian masalah logik, prosedur atau kontrol. Hardware, perangkat elektroniknya memiliki kemampuan untuk konektivitas, mengirim data, elektromekanik, dan lain sebagainya kan. Orang ya penggunanya operator hardware, softwarenya, database, penyimpanan informasi menggunakan software kan, dia bisa real time atau waktunya bisa disimpan untuk jangka lama. Penggunaan ini elemen di atas dijelaskan berikut ini. Terus ada yang disebut dokumentasi, informasi deskriptif yang menggambarkan penggunaan dan operasi sistem yang di atas tadi. Terus prosedur, langkah-langkah menentukan penggunaan khusus dari setiap elemen sistem atau konteks prosedural di mana sistem berada. Jadi sebuah software, hardware ini, database, itu ada dokumentasi dan prosedurnya. Sama ketika Anda bikin sistem ini, itu ada dokumentasinya, kan ada prosedur penggunaan sistemnya. System engineering process. Proses sistem rekayasa diawali dengan dunia nyata, bisnis atau produk. Domain diperiksa untuk memastikan bahwa bisnis atau teknologi konteks yang tepat dapat dibentuk. Pandangan nyata disempurnakan untuk fokus pada domain tertentu yang menarik. Dalam domain tertentu, kebutuhan untuk elemen sistem target dianalisis. Akhirnya, analisis desain konstruksi dari si elemen sistem target diawali. Pada tingkat pandangan nyata, konteks yang sangat luas dibentuk. Di tingkat bawah, kegiatan teknis rinci dilakukan oleh disiplin teknik yang relevan, misalnya RPL. Jadi memang kalau yang berbicara sistem engineering berarti berbicara merekayasa sistem yang lebih luas lagi. Karena di dalam satuan tadi kan contoh kan menggambarkan yang sistem controlling manufaktur di pabrik itu sendiri kan banyak. Ada yang robotnya, untuk entry datanya, untuk apanya, untuk mesinnya, untuk produksinya, itu kan berbeda-beda, nanti saling terintegrasi. Ada tiap domain-domain yang dibagi-bagi, diturunkan lagi, itu memang ada sistem-sistem tersendiri. Nah, ini contoh sistem engineering hierarki. Ini yang pertama, ini tampilan view-nya, view yang dilihat dari luar paling atas, diturunkan lagi ke domain view, diturunkan lagi ke elemen view, dan diturunkan lagi ke komponen view. Ini contoh produk engineering hierarki. Ini produk requirement engineering, sistem komponen engineering. Ada orangnya, ada hardware-nya, ada software-nya, ada database-nya. Di software contoh ada fungsinya, ada data class, ada behavior. Behavior itu sebuah perilaku. Software itu bisa ngapain? Di desain modelnya itu ada data atau kelas desain, ada architectural design, ada interface design, ada komponen desain. Di konstruksi nanti ya turunan lagi itu ada lebih ke teknikalnya lagi. Konstruksi ini, desain ini kodenya seperti ini, komponen ini apa, kode seperti dan sebagainya, itu dikonstruksi. Ini materi slide terakhirnya di hierarki ini bisa menggambarkan kan sebuah sistem itu memang tidak hanya cakupannya, maksudnya itu tidak hanya sistem ini jadi ini, enggak. Jadi ketika membangun sistem yang lebih luas lagi, itu ada beberapa sebuah sub-sub yang saling terhubung dan saling berinteraksi, saling membutuhkan satu sama lainnya, sehingga nanti sistem itu bisa mengerjakan sebuah visi, mau melakukan sesuatu, contoh perusahaan manufaktur ya, sesuai dengan hierarki yang ada di manufaktur atau pabrik. Seperti contoh kalau tadi berbicara misalkan pabrik di Sumedang, contoh kan yang dekat aja lah, itu di daerah Parakan Muncang ke sana, Cimanggung, itu kan ada banyak pabrik tekstil dan sebagainya. Itu kan manufaktur tekstil kan, itu kan dari sisi manusianya ada, dari sisi alatnya ada, dari sisi softwarenya ada, dari sisi database-nya ada dan sebagainya. Fungsinya kan kalau alat hardware ini kan fungsinya untuk bikin benang, bikin kain dan sebagainya, untuk merapikan, untuk memotong, mewarnai. Dari sisi softwarenya kan berarti software itu bisa nanti memerlukan perintah untuk
cetak warna, membuat kaputan rapi dan sebagainya. Itu kan di database sendiri itu tersimpan data-data bahwa warna ini apa dan sebagainya kan, jadi saling terhubung nanti, sehingga kan berbicara sistem engineering ini sangat luas. Anda akan paham dalam membuat sebuah sistem itu ya kita kecil-kecilan dulu, jangan rekayasa sistem yang luas, yang kecil-kecil dulu. Contoh untuk aplikasi untuk ya yang kecil, warung atau toko, nanti naik lagi ke grosir, nanti naik lagi ke pabrik, mall dan sebagainya kan. Nah, itu kan saling membutuhkan sebuah ini, ada 4 ini nanti yang memang saling support satu sama lain untuk bisa menyelesaikan problemnya. Nah, ini untuk sekian mungkin materi dari saya. Kalau kurang dipahami bisa dibaca atau cari referensi yang lain tentang bagaimana sih rekayasa perangkat lunak ini dipandang dari sisi praktis. Kalau di sisi praktis itu berbeda dengan teori ya. Kalau praktis mereka cara pandangnya ya secara praktis nih, secara di lapangan seperti apa nih biasanya. Kalau yang teori kan teori buku ini menurut buku kayak gini diikuti, tapi kalau secara praktis kan mereka menemukan problemnya harus diuji dulu di lapangan baru nanti eksekusi. Ini bukunya kan Pressman Software Engineering tahun 2010, padahal saya udah dapat yang versi 2016 atau 2015 yang terbaru lah, 5 tahun ke belakang, udah agak mending. Ini kan 10 tahun ke belakang ya. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Apabila kurang paham silahkan cari referensi yang lain atau bisa dari buku yang udah saya sharing di e-learning. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.